Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas alur cerita dari sebuah film anti-mainstream berjudul We Are What We Are. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dimulai dengan memperlihatkan rintik-rintik air hujan di suatu wilayah dan terlihat seorang wanita sedang melamun. Dalam kondisi ini, kita pun difokuskan dengan latar waktu pada hari Jumat. Gak lama dari itu, perempuan tersebut pun pergi sendirian aja tanpa dijelaskan ingin ngapain dan ingin kemana. Ternyata ia sengaja pergi ke salah satu minimarket untuk membeli beberapa bumbu dapur. Awalnya sih semua masih biasa-biasa aja ya. Sampai suatu ketika ia melihat sebuah brosur mengenai gadis perempuan yang sudah hilang. Entah apa yang dialami oleh perempuan itu, tapi yang jelas mulutnya malah mengeluarkan darah secara tiba-tiba. Dan pada akhirnya, ia pun harus kehilangan keseimbangan sampai-sampai kepalanya terbentur serta tercebur ke selokan. Di hari yang sama, seorang gadis pun keluar dari rumah sebelumnya untuk mengangkat jemuran yang udah diguyur hujan. Usut punya usut, ternyata di rumah ini terdapat 3 orang anak, yang dimana ketiga anak tersebut merupakan anak dari si perempuan tadi. Dari titik ini, si anak laki-laki yang bernama Rory pun memohon untuk memakan sereal. Tapi ia sama sekali tidak diperbolehkan untuk menyentuh makanan, terkecuali untuk minum air putih atau minum susu baru diperbolehkan. Tidak jelas alasannya apa, tapi yang pasti kedua kakaknya yang bernama Iris dan Rose berkata kalau mereka harus menaati aturan. Yang mengejutkannya, mereka sudah menjalankan aturan ini sejak berumur 4 tahun. Kemudian, scene beralih lagi kepada ayah dari anak-anak tersebut yang sedang berada di sebuah ruangan. Setelah selesai dengan aktivitasnya, ia pun berjalan menerobos hujan begitu saja dikarenakan ia harus menyambut kedatangan mobil ambulans. Sudah jelas, kedatangan ambulans ini akan membawa kabar buruk kepada dirinya maupun ketiga anaknya. Diketahui sudah, perempuan tadi harus meninggal akibat mengalami kejang-kejang di sekujur badannya dan hal tersebut membuat si suami yang bernama Frank mulai frustasi. Lalu, Iris bersama Rose pun sengaja pergi sebentar saja untuk mendatangi kediaman dari seorang dokter bernama Dr. Barrow, yang dimana Dr. Barrow ditugaskan untuk melakukan otopsi kepada jasad dari ibu mereka berdua. Pada kondisi inilah, Dr. Barrow membedah organ-organ perempuan tersebut secara seksama sambil disaksikan oleh Iris. Hal-hal tidak wajar pun mulai ditemukan oleh Dr. Barrow ketika ia memeriksa jasad wanita ini. Dimulai dari otot bagian kiri yang sudah kejang, pembekakan arteri, dan juga beberapa ciri lainnya yang membuat si dokter yakin kalau wanita ini menderita Parkinson. Pada malam harinya, Iris menanyakan sesuatu kepada Frank perihal sebuah hari raya yang mereka sebut dengan nama Lamb's Day. Belum diketahui pasti acara tentang apa dan seperti apa, namun Frank langsung berkata kalau Lamb's Day akan dimulai pada hari Minggu. Setelah pembicaraan tersebut, Frank pun sengaja pergi sendirian malam-malam begini sambil menyusuri salah satu jalan yang begitu sepi. Lagi jalan-jalan, Frank gak sengaja melihat seseorang yang lagi sibuk mengganti ban mobilnya. Awalnya sih gue kirain si Frank ini mau bantuin juga gitu ya. Tapi ternyata ia malah punya maksud lain tanpa diketahui oleh siapapun. Esok harinya, hari pun sudah berganti ke hari Sabtu dan mereka semua baru aja terbangun. Berbeda halnya dengan Dr. Barrow yang udah sibuk jalan-jalan bersama anjing kesayangannya. Namun, anjingnya sendiri mulai mencium hal-hal janggal ketika berada di pinggiran sungai. Dan benar saja, terdapat sebuah tulang yang tidak terlihat seperti tulang hewan. Di sisi lain, kantor serif juga terlihat mulai sibuk ketika mereka kedatangan seorang pria dan seorang wanita. Mereka mengaku sudah kehilangan kabar dari anak perempuan mereka yang bernama Valerie sejak kemarin hari. Hanya saja, bukan cuma mereka doang yang harus panik karena tidak mendapatkan kabar dari anaknya. Melainkan hal tersebut juga pernah dialami oleh Dr. Barrow yang dimana sosok anaknya sudah terpampang jelas di awal film.
Namun naas, sampai sekarang ia pun tidak pernah tahu anaknya berada di mana dan kondisinya seperti apa. Detik demi detik berlalu, mereka pun kedatangan tamu yang dimana tidak lain tidak bukan tamu itu adalah Sheriff Anders. Pada titik ini, diketahui bahwa Iris pernah berpacaran dengan Anders semasa mereka masih kuliah. Hanya saja, kali ini Anders datang bukan untuk berpacaran, melainkan ia mencari seorang gadis muda bernama Valerie. Di sisi lain, Dr. Barrow sengaja datang ke rumah Sheriff Senior untuk menyampaikan keluh kesah dari apa yang ia temukan. Alhasil, Dr. Barrow langsung diarahkan untuk menyampaikan hal tersebut kepada Sheriff Anders yang lagi melacak kasus serupa. Dengan membawa tulang yang udah Dr. Barrow temukan, Anders menuruti segala permohonan si dokter untuk menelusuri tanda-tanda lainnya di sekitar sungai. Pada situasi yang berbeda, Iris dan Rose mulai disuruh ayahnya untuk melakukan tugas ibunya ketika ia masih hidup. Lebih tepatnya, mereka berdua akan mendatangi sebuah ruangan yang selama ini tidak pernah dimasuki oleh siapapun kecuali ayahnya maupun ibu mereka. Di ruangan itulah, Iris diperintahkan untuk menghabisi seorang perempuan yang tidak diketahui sudah berapa lama berada di situ. Ya, udah jelas jika dilihat dari parasnya, perempuan ini merupakan anak dari Dr. Barrow yang sama sekali belum memberikan kabar kepada ayahnya. Nggak perlu waktu lama, perempuan yang berontak itu pun langsung dihajar oleh Iris dengan terpaksa sampai-sampai kepalanya bocor. Pada waktu yang bersamaan, Anders bersama timnya sudah berhasil menemukan beberapa mayat di sekitar sungai. Dan ternyata, salah satu mayat yang ditemukan adalah sosok dari Valerie yang belakangan ini terus dicari oleh polisi. Dari penemuan-penemuan itulah, semua mata langsung tertuju kepada pemukiman di sekitar sungai ini. Bahkan, orang-orang sama sekali tidak menduga kalau ada sesuatu yang janggal di keluarganya Frank. Yang dimana beberapa menit lagi mereka akan merayakan sebuah acara bernama Lamb's Day. Dengan penuh tetesan darah yang terus mengalir, Iris bersama Rose menandai kulit si perempuan dengan sebuah lipstik. Ya, lebih tepatnya mereka akan memotong perempuan ini menjadi beberapa bagian lalu disantap kemudian. Tidak perlu waktu lama, tubuh perempuan itu pun sudah berubah menjadi sop hangat yang diracik sendiri oleh Iris untuk pertama kalinya. Tugas ini terpaksa harus ia emban dikarenakan ibunya sudah meninggal dan ia merupakan anak paling besar. Entah ajaran apa yang dianut oleh keluarga ini, tapi yang jelas mereka baru boleh makan ketika perayaan Lamb's Day sudah tiba. Makanannya pun bukanlah daging hewan, melainkan daging manusia yang sudah dijadikan sop. Dengan nikmatnya, Frank menyantap sup itu sepenuh hati, dan begitu juga dengan Rory yang tidak mengerti sama sekali. Namun berbeda halnya dengan Iris maupun Rose yang udah menderita tekanan batin atas terlahirnya mereka di keluarga ini. Di saat hari telah memasuki hari Senin, Rose tidak sengaja melihat seseorang yang berada di sekitar sungai. Yang ternyata, orang itu adalah Anders dan ia mengaku cuma mencari ikan di sekitar sungai ini. Yang bikin gak habis pikir, Anders masih saja sempat untuk jalan-jalan bersama Iris dikarenakan ia masih memiliki perasaan terhadapnya. Dan sudah bisa ditebak, peristiwa ini akan berujung dengan nempel-nempel di rerumputan. Namun tiba-tiba, di saat lagi nanggung, kepalanya Anders malah bocor dalam sekejap yang ternyata kepala tersebut udah kena tancap oleh Frank menggunakan sekop. Alhasil, Anders pun langsung dikubur pada saat itu dan segala perlengkapannya juga dibakar sampai musnah. Terkecuali sebuah pistol dan sebuah handphone yang memang sengaja disimpan oleh Frank untuk berjaga-jaga. Setelah puas dengan tindakannya, Frank pun berdoa dengan kepercayaan yang sangatlah sesat maupun ekstrim. Frank berkata kalau sebentar lagi ia bersama anak-anaknya akan menyusul kepergian si istri yang sudah meninggal. Entah apa yang sudah dipikirkan oleh Frank, tapi sepertinya ia mempunyai rencana untuk bunuh diri pada malam ini. Tentu bukan bunuh diri sendirian aja, melainkan ia juga nekat untuk menuangkan bubuk arsenik ke dalam mangkok sup yang akan mereka santap.
Beruntung hal itu pun disadari oleh Rose yang kebetulan melihat tumpahan bubuk di sekitar meja dapur. Dan benar saja, ia pun langsung curiga kepada ayahnya sendiri sambil berusaha untuk memberitahu hal tersebut kepada Iris. Yang jadi masalahnya, Iris bersama Rory sama sekali nggak sadar kalau ada racun di piring mereka. Mau nggak mau, Rose sendiri pun harus bertindak sebagai pahlawan dan perilaku itu membuat Frank terkejut dalam sekejap. Pada momen inilah terdengar suara ketukan pintu dari luar rumah yang ternyata mereka kedatangan Dr. Barrow. Dr. Barrow sendiri datang ke sini dengan membawa sebuah kabar bahwa ia baru saja mengetahui sebuah penyebab dari meninggalnya istri Frank. Lebih tepatnya, penyakit itu bernama kuru yang mampu menular akibat praktik kanibalisme. Penyakit ini juga sempat menggegerkan wilayah Papua Nugini yang dimana tradisi dari suku mereka pernah menganut praktik kanibalisme pada masanya. Di titik ini, Dr. Barrow berkata bahwa ia sadar kalau keluarganya Frank sudah melakukan praktik kanibal, yang salah satu korbannya merupakan anak dari Dr. Barrow sendiri dan tidak pernah ia temukan sama sekali. Namun lagi-lagi, Frank pun udah kehilangan akal sehatnya dan ia mulai menembak Dr. Barrow walaupun tembakan itu harus meleset akibat bantuan Iris. Tidak lama dari kejadian itu, Frank pun langsung memukul Dr. Barrow sampai pingsan dan ia mengajak Iris untuk melanjutkan perayaan Lamb's Day. Yang ujung-ujungnya, ketiga anak tersebut semakin kelihatan terpaksa, apalagi Rory sendiri baru menyadari perbuatan ayahnya. Hanya saja, Rose yang terus menangis di hadapan mereka semua pun langsung menggigit lehernya Frank pada saat itu. Segala luapan emosi juga ditunjukkan oleh Iris selaku anak paling tua, sedangkan Rory hanya bersembunyi di kolong meja. Dalam kondisi tersebutlah, Rose bersama kakaknya sudah membabi buta akibat pola hidup keluarga ini yang membuat mereka tertekan. Lebih tepatnya, mereka bertiga sengaja dibiarkan tidak makan selama berbulan-bulan agar tidak menolak ketika disuguhkan daging manusia. Ya, tapi kali ini mereka tidak bisa lagi ditindas seperti itu dan mereka jugalah yang mengakhiri nyawa Frank dengan memakan dagingnya secara hidup-hidup. Dari peristiwa inilah, kesadaran Dr. Barrow pun harus disambut dengan praktik kanibalisme yang ada di depan matanya. Kemudian, hari sudah berganti dan Dr. Barrow telah mengikhlaskan peristiwa tersebut. Sedangkan Iris, Rose maupun Rory langsung pergi dari desa itu demi memulai kehidupan baru tanpa praktik kanibalisme. Di titik ini, terbongkarlah sebuah fakta bahwa istrinya Frank yang membawa ajaran itu sedari awal. Itu semua ia terapkan secara turun-temurun yang berasal dari tradisi nenek moyang dan sudah berlangsung sejak tahun 1700-an. Jujur aja, gue sih penasaran banget sama kelanjutan dari kehidupan ketiga anak tersebut yang sudah beranjak untuk pergi ke kota. Tapi ya mau gimana lagi, kita tunggu aja siapa tahu ada sequelnya. Oke deh guys, mungkin segini aja ringkasan alur cerita dari film We Are What We Are. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.